Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Melda Cantika, NPM 19 14 12 10 24. Saya dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Kemelimpahan jamur yang terbawa biji kakao T-bromo kakao dari lama waktu penyimpanan yang berbeda di Kabupaten Pesawaran. Latar belakang pada penelitian ini yaitu kakao merupakan komoditas unggulan di Provinsi Sulawesi Tengah dan saat ini kakao merupakan komoditas perkebunan ketiga terbesar setelah kelapa sawit dan karet. Kakao berperan penting dalam meningkatkan perekonomian sebagai penghasil devisa sekaligus meningkatkan perekonomian petani. Peningkatan produktivitas kakao selama ini masih kurang didukung dengan pengolahan hasil biji kering kakao dan pemasaran. Peningkatan pendapatan kesejahteraan petani diharapkan dapat ditingkatkan melalui peningkatan kompetensi budidaya, pemanenan, pasca panen, pengolahan dan teknis pemasaran. Diduga peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani rendah karena tidak ditunjang oleh upaya peningkatan kompetensi petani kakao. Tanaman kakao telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1560, tetapi baru menjadi komoditi yang penting sejak tahun 1951. Perkembangan pesat dari penanaman kakao di Indonesia menyebabkan peningkatan produksi secara tepat. Pada tahun 1970 sampai 1977, produksi kakao Indonesia hanya 2.000 sampai 3.000 ton. Tetapi pada tahun 1980 produksi kakao melonjak menjadi 7.000 ton. Pengembangan kakao di Indonesia sebagian besar dikelola dalam bentuk perkebunan rakyat. Pada tahun 2009, luas lahan kakao yang tercatat 9,26% dikelola oleh rakyat dan selebihnya 3,3% perkebunan besar negara serta 4,1% perkebunan besar swasta. Penyebab menurunnya kualitas biji kakao yaitu salah satunya karena adanya jamur. Sehingga karena adanya jamur ini bisa menyebabkan biji kakao rusak. Penanganan pasca panen sangat menentukan mutu hasil produksi biji kakao itu sendiri. Mutu biji kakao merupakan hal yang sangat penting dalam produksi kakao dan olahannya. Jika biji kakao bermutu rendah, maka produk olahannya akan buruk. Pengawasan mutu menjadi hal yang perlu diperhatikan, yakni dengan adanya inspeksi dan penerapan Good Manufacturing Practice atau yang kita sebut dengan GMP. Prinsip GMP adalah untuk menetapkan mutu yang baik mulai dari aspek bahan tanam, agronomi, prapanen, pasca panen, penggudangan, pengiriman, hingga produk akhir. Persyaratan mutu yang diatur oleh pemerintah meliputi karakter fisik, pencemaran, dan organoleptik. Karakteristik fisik diperhatikan paling utama karena sangat berpengaruh terhadap hasil yang akan diterima konsumen serta mudah diukur dengan cepat. Salah satu karakteristik fisik yang diperhatikan adalah tingkat kadar air, berat biji, kadar kulit, dan juga kadar lemak. Salah satu proses yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas biji kakao ini adalah pengeringan. Proses pengeringan dilakukan untuk menghasilkan biji kakao kering yang berkualitas, terutama dalam hal fisik, calon cita rasa, dan aroma yang baik. Jika pengeringan terlalu lambat, hal ini bisa menjadi berbahaya karena bisa menstimulan kehadiran jamur yang berkembang dan masuk ke dalam biji. Upaya menjaga kualitas produksi kakao, maka perlu dilakukan penelitian tentang kemelimpahan jamur pada biji kakao yang dilakukan dengan teknik isolasi dan dilanjutkan dengan identifikasi. Identifikasi merupakan kegiatan penting dalam pengelolaan penyakit tanaman, karena dengan diketahuinya identitas jamur yang terdapat pada biji kakao akan dapat ditentukannya strategi pencegahan lebih awal dan tepat waktu untuk mencegah terjadinya penyebaran jamur. Dengan penelitian ini diharapkan dapat diketahui dengan jenis jamur dan presentasi infeksi jamur pada biji kakao dengan lama waktu penyimpanan yang berbeda di Kabupaten Pesawaran. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu berapakah presentasi jamur biji kakao dengan lama waktu penyimpanan yang berbeda.
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui jamur-jamur yang berasosiasi dengan biji kakao, hasil lama waktu penyimpanan yang berbeda, dan persen infeksi pada biji kakao yang berada di Kabupaten Pesawaran. Kerangka pemikiran, permintaan kakao dari tahun ke tahun semakin meningkat untuk kebutuhan lokal maupun ekspor. Tetapi, mutu kakao berada pada grade yang kurang baik, sehingga menyulitkan Indonesia untuk bersaing di pasar internasional. Pada dasarnya, Lampung merupakan salah satu provinsi penghasil kakao di Indonesia. Seiring dengan semakin meningkatnya permintaan kakao, maka sudah selayaknya memperbanyak penelitian tentang identifikasi jamur pada biji kakao. Identifikasi jamur pada biji kakao dilakukan pada salah satu produksi olahan kakao yang diambil di Kabupaten Pesawaran. Kabupaten Pesawaran, lokasi tersebut dipilih karena berdasarkan Pusat Statistik Provinsi Lampung berada di kabupaten yang merupakan salah satu daerah sentra kakao yang berada pada peringkat yang cukup tinggi yang mampu meningkatkan produksi kakao di Kabupaten Pesawaran. Hipotesis pada penelitian ini adalah ditemukannya jamur-jamur yang berasosiasi dengan biji kakao dan variasi presentasi jamur yang menginfeksi biji kakao di Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini terdapat waktu dan tempat. Penelitian ini akan dilaksanakan dari bulan Agustus hingga September pada tahun 2022. Sampel pada kakao diambil dari beberapa sentra produksi di Kabupaten Pesawaran. Kemudian analisis cendawan dilakukan di Laboratorium Penyakit Ilmu Tanaman, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Kemudian pada penelitian ini terdapat alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu kompor, gas, panci, pisau, bunsen, gelas ukur, autoklav, kaca preparat, jarum ose, plastik warping, aluminium foil, oven, mikroskop, labu Erlenmeyer, tabung reaksi, alat pengaduk, aluminium foil, timbangan analitik, cawan Petri, pinsen, nampan plastik, laminar L-foil atau LAF, kertas saring, tisu, dan juga label. Kemudian, bahan yang digunakan adalah biji kakao yang telah difermentasi dan belum difermentasi yang diperoleh dari beberapa petani di Pesawaran, media PSA, Na hipoklorit 1%, aquades, dan juga alkohol 70%. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama itu pengambilan sampel, yang kedua itu isolasi, dan yang ketiga itu identifikasi. Pada metode pengambilan sampel ini, sampel diambil dari petani dan pedagang pengumpul di Kabupaten Pesawaran. Sebanyak 5 sampel diambil secara acak dari Kabupaten Pesawaran. Jumlah sampel yang diambil sudah mewakili jumlah petani maupun pedagang di Kabupaten Pesawaran. Sampel diambil menggunakan sampel divider. Kemudian selanjutnya yaitu metode isolasi. 100 biji kakao dari setiap sampel didesinfeksi dengan Na hipoklorit 1% selama 2 menit, kemudian dikeringkan di dalam cawan Petri yang diberi 2 alas lembar kertas saring steril. Kemudian diletakkan pada media dikloran 18%, glikorol agar atau DG18, 10 butir atau cawan Petri diinkubasi pada suhu ruang selama 7 hari. Kemudian koloni setiap spesies jamur dibedakan atas warna dan pola pertumbuhan. Selanjutnya pada metode identifikasi ini, isolat yang sudah didapatkan kemudian dipindahkan ke media PDA untuk diidentifikasi. Identifikasi dilakukan berdasarkan pustaka dengan menggunakan mikroskop, kemudian dihitung persentase butir yang terserang oleh isolat jamur tersebut. Demikian presentasi penelitian tentang kemelimpahan jamur yang terbawa biji kakao dari lama waktu penyimpanan yang berbeda di Kabupaten Pesawaran. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.